Kamera rolling and action. Tapi kan pernah nggak? Nggak pernah sih. Jadi kalau saya cerita lah. Kalau saya cerita aku. Gimana? Pernah apa? Lupa pasti. Waktu memplanning sesuatu itu nggak sesuai planning. Misalkan bisnis kecil-kecilan lah. Bisnis pertama mau apa? Bisnis pertama. Nggak harus famous sih. Iya, bukan. Langsung kan bikin Jualan dewe. lah, jualan Jualan pertama. pertamamu apa? Jualan pertama. Dulu SD itu ada kayak kayak program. MBG. Program. Boleh tak ini disenggol? Boleh. Boleh. Kan aku cinta Prabowo. Iya, aku juga Gibran. cinta Prabowo. Gibran. Nah, itu ada program bisnis D namanya waktu SD itu. Program sekolah. Program sekolah. SD. Waktu SD ya. SD ini di kon. Al-Hikmah. Jauh. Al-Hikmah. Ahli hikmah. Iya, Hikmah. Nah, itu ada namanya program bisnis D. Paling kelas 3 kalau nggak salah, kelas 3 atau kelas 4. Nah, itu kita jualan. Jualan dir. Jualan di kayak bazar gitu, tapi di sekolah. Oke. Tempatnya di sekolah jualan bazar, bebas mau jualan apa bebas. Kasih modal. Modal minta orang tua. Oh. Minta akhirnya orang tempat tua, sekolah. jelas seperti itu. Pitching. Pitching, enggak lah. Pitching itu cair sekitar 1 juta US dollar. Wih, ngeri. Apa Series A, pitching tak tapi gak gol-gol. Kayak sama. Lanjut. gitu. Dari modal waktu itu jualan kayak permen gitu lah. Permen. Oke. Permen. Cik narkoba yo. Pantesan laku. Permen apa? Permen rokokan itu kan. Sorry. Gitu. Pertama kali jualan, pertama hari berdagang lah. Ikut tim, oh individu. Individu. Oh individu. Jualannya simpel, cuma pakai meja, terus kotak, nampan, segitu. Permen. Permen. Jadi permen dulu kan kayak beli permen di pasar, beli banyak, dibungkusin kecil-kecil, diplastikin kecil-kecil, Heeh. dijual lebih mahal. Itu simpel itu Ya, aja. markup Oh, lah. trading. Fee, main Dagang. dagang. Dagang, maksudnya beli partai besar, terus dijual kecil-kecil dengan harga yang lebih mahal. Kan Anak semuanya sekecil semua itu gitu. berkelahi dengan waktu. Itu pasar harus berarti sono ya, distributornya. Maksudnya kok seumur dengan masih kelas 3 SD atau 4 SD tadi, Ya. terus punya market untuk Sebenarnya jualan. marketnya sih teman-teman sendiri ujung-ujungnya. Kalau katanya dia kan pasar bisa diciptakan. Anjay. Gitu. Iya. Teman-teman sendiri. Ya. Jatuhnya sih, misalnya kita semua jualan. Aku beli daganganmu, kamu Iku beli jenenge daganganku, ya. tuker-tukeran, Bro. Jatuhnya gitu memang. Apa namanya Nek? Sistem bayar tuker-tukeran? Trading. Bukan. Apa? Barter. Barter. Iku jenenge barter, Cuk. Tapi itu pertama kali pengalaman jualan. Laku. Laku. Barter kan. Tapi di situ pun ya ada juga yang nggak laku. Misalnya kalau kita jualan permen kan, istilahnya anak-anak SD kan banyak yang gampang tertarik tuh. Permen gitu laku. Tapi kayak roti apa gitu jarang. sing terlihat kurang menarik gitu jarang. Malah ada yang hampir nggak laku sama sekali pun ya ada. Terus gitu. Yes, normal lah. Dibikin brand gitu nggak namanya? Enggak juga, enggak sampai nge-brand itu juga enggak sampai Kan segitu. niatnya Cuma jualan. permen. Niatnya cuma jualan doang. Niatnya jualan SD, Pak. Enggak sampai ada brandnya gitu. Itu pun cuma business day sehari tok. Maksudnya dalam misalnya kelas 3 ya sekali tok. Nanti kelas 4, kelas 5 ada lagi. Terus value propositionmu apa, Mas? Oh ya Jualan? jelas enggak ada. Ada Jelas PMC nggak ya. ada. PMC. PMC dong. PMC. Ya iyalah. Jelas enggak ada. Bisnis model kanvas. Jadi nanti yang beli ya misalnya kita kelas 3 yang jualan hari itu. Orang luar masuk. Enggak, enggak. yang beli ya Guru-guru dan teman-teman. guru-guru dan teman-teman dan kan SD nih. Jadi kelas 1 sampai kelas 6. Marketnya ya mereka semua itu. Gitu. Setahu kan Al-Hikmah kan terpisah kan Betul. antara perempuan dan laki-laki. Tapi ketemunya di tangga ya kan? Di kantin. Oh, di kantin ya. Berarti kantin. bazar itu campur semua Campur, masuk. boleh. Kan Iku nek pertama kali ngeliat cewek ngono, wah, Ya, enggak juga sih. enggak sih. Kan kelas 1 sampai kelas 3 ketemu juga kita. Oh. Satu kelas.
Masih Oh, satu kelas? Saya rasa sampai kelas 3 satu kelas. Campur? Campur. Oh gitu. Kelas 4 Oh sampai SD ya, SD Kelas deng. 4 sampai 6. Belum ada pikiran aneh-aneh. SD bro, mikir Iya, apa bro? Kelas 4 sampai 6 baru dipisah. Tapi kan kelas 3 aku wis nonton bokep. Pernah Bisnis hampir pertama. Waktu itu udah saya production house. Oh, Makassar laku. Permennya. Bisnis pertama mau apa? Gitu. Bisnis pertamaku SD lah nggak salah, SD kelas 5. Karena pengen ada sangu tambahan waktu itu, akhirnya nyuruh mama untuk bikin masakan. Durakan. Nyuruh, ya kan? Oh, SD Pak, Nyuruh. masakan berbahaya. Nyuruh-nyuruh. Nyuruh, dalam arti yuk kerjasama lah. Oke, partnership. Kerjasama dengan orang tua kan. Harus partnership sama mama. Mama ya. Mama chefnya kitchen, aku sing jual no. Waktu itu nasi goreng dan mie Indomie. Iya. Waktu disebarin ternyata paling laku adalah mie Indomie. Karena kan Dengan bentuk kotak itu kan? enggak Mika. Iya. Itu Oh, Mika. Waktu itu Mika tak jual di harga kalau nggak salah waktu itu harusnya kan 3.000. Tak jual 5.000. Iku sampai aku jualan sampai SMP. Tapi kamu bilang ke mamamu lakunya 3.000 ya? Enggak, 5.000 tetap. 5.000. Yang 2.000 buat saya. Oh gitu. model- Yang buat mamanya? Modelnya kan balik, dibalikan modalnya. Oh, nggak dapat sharing berarti mamanya? Enggak dapat bantu anak. iya, Bahasanya kan gitu. Iya, iya. Baik ya. Terus. Orang tua, Bro. Oh iya. Iya, iya. Itu sampai kelas 2 SMP. Aku jual. Padahal itu posisi aku nakal-nakalin. Nakalku mungkin ya nggak pulang. Pulangnya dini hari lah. Hah? Dini hari. SD? Enggak, SMP. SMP. Oh SMP. SMP kelas 1 kelas 2. Dengar-dengar Dengar kamu- jualan kamu ya? Dengar-dengar kamu karaoke ya? Enggak sampai. Oh duit jualan itu buat karaoke? Enggak. Waktu itu kan lagi tren-trennya baru munculnya reggae, Anjir, ska, Oh iya. tahun pilih. hardcore, Nonton konser. nonton konser. Ah. Jadi pulangku ya malam karena itu. Oh. Tapi ngakunya jualan. Enggak juga. Oh, Enggak aku. Nggak ngaku. Ngakunya ke rumah temen. Oh. Terus jualannya ya apa? Sehari-hari gimana? Di sekolah jualanku. Sekolah. Waktu istirahat, Ke kantin. enggak ke kantin, yo ning kelas. Oh, di kelas. Ning kelas terus aku jualan rek, bla 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 bla. Open PO bro. PO. PO kok PO, Bang. Oh open PO iya, open PO. Open PO iya. Iya. Karena merasa mie paling laku ya aku akhirnya jualan mie terus. Kuliah baru open PO. Cie. Freelance aku kuliah. Customer. Temen. Gitu. Terus iku kon ambek ibu-ibu kantin kan gak di Soalnya nggak ketahuan, soalnya aku jualanku neng dalam kelas. ya pasti ngerti lah. Dalam kelas, Pak. Iya maksudnya masuk dari SD sampai SMP nggak tahu oh itu beli mie di mana mie? Enggak. Soalnya aku jualanku waktu itu nggak setiap hari juga. Mie Dala gitu. Jadi kayak PO kan, sistem PO aku bikinnya. Tapi di sini tak lebihkan. Takutnya ada sing Hari di luar PO ada sing beli, itu tak jual. Berarti sistemnya udah dia udah paham sistem underground gitu berarti. Iya, keren ya. Karena Dulu Pak. sangu Ibu dapat pager-pager tersembunyi ngono iku. sangu bukan tambah sangu karena kan dulu mindsetku adalah dolan dan dolan. Gak pernah Maksudnya kan kayak Main-main ya, Mm, dolan-dolan. terus SMP aku pertama kali ke Gunung Kelut naik motor, terus pernah juga mbambong di Malang. Bambung. Oh, mbambong kan bahasane Blitaran lah ya. Ya. Blitaran dan sekitarnya lah. Iku naik kereta ke Malang berenam sampai arek-arek. pulang ber-7 Bahaya. perlahan. Jadi SMP kelas 2 pertama kali mbambong di Malang. Maksudnya ketemu teman baru gitu loh. Enggak, maksudnya itu dari ya teman-teman SMP. Teman SMP berangkat bareng naik kereta ke Malang. Pulangnya ngebis. Karena nggak dapet tiket. Terus nyari apa nih Malang? Mbambong aja jalan kaki. Ke Kabut. Ya muter-muter Malang, kota Malang.
Jalan kaki. Jalan kaki. Ngepang. Ngepang sangat ngepang kan. Belum ada Grab kan. Oh, Belum ada Gojek. Iya. Kita minta bensin nggak? Enggak sih. Ngamen. Enggak sampai ngamen. Enggak sampai jadi manusia silver juga sih. Enggak, ya. Enggak. Oh, iya, Bro. Iya, Bro. Kalau Mas Reza pertama kali dagang atau usaha lah di umur berapa itu? Aku pertama kali jualan lah, itu jualan jamu. Iku SD. Jamu apa itu? Jamu burus. Kalau tahu kayak Maksudnya kasetnya apa? Lebih kemana? yo Stamina. SD itu. SD. Pikiran sudah. Jadi enggak ini lucu sih. Enggak soalnya bapak ibu itu waktu itu nambah apa ya kayak nyoba jadi resellernya jamu burus. Oke. Mereknya burus. Itu kayak apa sih? Temulawak, beras kencurnya enak sih, burus. Sinom. Iya sinom, tapi sing best sellernya sing beras kencur. Pasti Dan kamu tahu siapa customer pertamaku? ibumu sendiri. Tidak dong. Randy Beken. Itu kelas 3 SD. Kelas 3 SD, customer pertamaku Randy Beken dan satu-satunya. Paling ngono wis mari kan. Enggak tahu apa ya, Mboy, aku gak ngerti apa kok cuman sekali jualan itu tok. Jadi aku waktu itu bawa sampel lah 1 botol gitu beras kencur, tak bawa di tas. Terus nawar-nawarin ke anak-anak, mau nyoba Kak, mau nyoba Harga Kak. jualnya berapa itu? Wah, aku lupa, 30.000 1 botol apa berapa gitu. Terus botol segini kan. 30.000. SD kelas 3 itu. Padahal modalnya 45.000 ya kan? Pantesan laku jualan. Jauh rugi. Gitu. Terus kayak pas waktu itu nawarin ke Beken pas kelas. Kok koyoke enak, terus dia ngomong ibunya, coba sih beli 1. Besoknya tak bawain. Gitu. Ya sih tok sih. Setelah dibeli dikasihkan ibunya. Wah, jangan diulangi lagi nih. Ya salahin burus. Iya gitu. Itu sih pertama kali. Terus nggak jualan lagi gitu. Gak jualan lagi. Aku lupa nggak tahu Soalnya kenapa. yang beli Ya. cuma 1. Iya mungkin apa kayak Itu pun karena Ribet kasihan sih. mungkin ya. kayak ribet sih gitu. Karena mungkin basicnya musik Ya, mungkin ya. iya waktu itu Basicnya wis musik. ngeband aku SD kelas Oke. 3 wis Udah ngeband, ngeband ya? udah ngeband. Basicnya musik. Jadi kayak musik adalah segalanya. Apa ini jualan-jualan gitu. Aku bisa hidup dari musik ngono. Oke, anak musik sekali. Iya. Lah waktu musik tampil lah ngeband. Ada sing anarkis gak kayak Mas Reza tanda tangan dong. Ada itu. Ada. Ya minimal fans lah yo. Ya fans. Fans. Tapi kan biasanya tampilnya di sekolahan kan. Sekolah. Gimana? Tapi kan lampu merah. Jangan dong. enggak, saya live TikTok, Mas. Siapa tahu kan. Nggak boleh. Yang di live TikTok nggak boleh. Kenapa Harus jualan donat dulu. Emang kenapa? Lanjut. Ya, ya pasti tahu lah. Tapi pas zaman-zaman SD kan ada lah kayak secret admirer, apa sih? Ya, ya. Pengagum rahasia ya. Ya, bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Iya, pengagum. Takutnya di Apa nih bahasa Jawa nih? Ya secret admirer lah. Pasti kan kini ngerti gak sih kayak, ih hari ini seneng aku sakjane ngono. Ono rasa-rasa ngono gak sih, Om? SD. SD nggak pernah mikir ngono sih aku waktu itu. Fokus ibadah. Fokus main sih. Samain. Main lebih main sama temen sih. Tapi bukannya teman-teman ini SD ku kelas 6, kelas 5 ku wis pacaran ya? Zaman ini. Enggak juga sih. Waktu itu aku pun kenal internet pun kelas 4 SD. Ya mungkin ada. Ya iya mungkin sama lah. sih. Jadi kelas 5, kelas 6 aku lebih ke game online. Ya game. Kak pacaran? Pacaran Teman-temanmu. enggak ada pacaran. Anjir. 1-2 mungkin ada. Ya karena mungkin sekolah Islam ya. Oh Iya, iya. aku ya oh, MI iya. sih. Aku MI. Jadi enggak aku pacaran itu SMP sih. SMP kelas 2 malah. Di pacaran itu kan haram, nggak boleh itu. Waduh. Aduh, agama ini ya. Agama sekali ya ini. Iya. Tapi kan Anu, susah. cinta monyet, ada karena masih batasan. kecil. Iya, cinta monyet dan itu pun aku pacaran paling 3 bulan tok. Ya cinta monyet lah ya. Cinta monyet karena yo pikirannya kan masih main, Pak. Iya, iya. Main dan baru bisa naik motor mungkin yo. Iya. Jadi wis Gunung Kelut kemana? Pacaran ke Gunung Kelut. Enggak ambil arek.
Lek pacaran aku yo pacaran mungkin yo pacaran ambek arek-arek. Jadi nggak tak satu patukan. Jadi pas ning Gunung Kelut gonceng satu-satu pacare Gonceng waktu dhewe-dhewe. itu. Oh, Iku enggak. Dikonceng. Dikonceng Enggak sendiri. sendiri. Oh, budal dewe-dewe. Udah dewe-dewe. Boleh gowo Nggowo. pacar. Yo nggowo. Teko Gunung Kelut. Jadi kan kita bertiga kan punya family bisnis masing-masing nih. Kita baru sadar atau mungkin dikasih tahu sama orang tua. Iku baru baru sadar itu kita di umur berapa mungkin atau di kelas berapa waktu sekolah. Contohnya kayak aku ya. Aku baru sadar bahwa aku punya family bisnis walaupun belum dikasih tahu ya. Iku SMA. Dan SMA aku pun kan di luar kota waktu itu, di Malang. Bahwa ayahku mendirikan usaha gula merah ini kan 2010. Dan aku kan ya mungkin aku mikirnya bapakku kerja nih. Ya cuma sebatas ikut tok. Belum ada estafet maupun suksesi di dalamnya. Dan karena mungkin untuk secara teori kita belum diajarkan suksesi maupun regenerasi ya, jadinya aku nggak sebegitu mendalami di usaha tersebut. Dan aku baru mendalami waktu ikut family business di kampus. Mendalami pun itu aku secara marketing, nggak bisa langsung menghandle semua administrasi, semua kebijakan dan lain-lain itu semua masih menghandle ya orang tua, bapak kan. Jadi untuk terjun pun bingung, ini masuk kemana. Walaupun di inovasi pun tetap arahnya ya kebijakan orang tua, sangat sulit kan. Jadi sempat pikiran kayak bukan passionku lah di pergulaan kan. Pergulaan karena kan ya dari bahan bakunya datang, proses penggilingan semua sudah dihandle satu orang dan itu bapakku. Ya. Untuk bikin usaha lain pun nggak ada pikiran. Nah, waktu itu sempat aku usaha ya pada umumnya anak cowok ya kan, waktu itu broker mobil, jualan terus supply bahan baku kayak jagung, pakan ternak dan lain-lain itu. Karena menurut pribadi aku nggak ada rasa kepemilikan di usaha bapakku sendiri. Karena semua sudah dihandle dan aku maksudnya di bagian mana pun nggak tahu. Iku diajak ke kantor gitu sering nggak? Kalau kantor kan kantornya kan di belakang rumah sebenarnya. Oh. Setiap hari kan lihat juga. Ya. Tapi nggak, Dala sini. Sempet seperti itu. Dahlah sini. Ikut nyobain gula. Nggak mau. sempet diajak seperti itu. Ya aku disuruh pertama ya ikut giling tebu. Jadi proses tebunya itu dimasukkan ke penggilingan dan lain-lain. Manual gini ya? Pakai alat bro, pakai mesin. Tebu kan? Tebu beda. Tebunya gula merah sama gula putih beda nggak? Kan tebu itu prosesnya kan dari digiling menjadi gula merah. Sebelum jadi gula merah itu ada alat sendiri, kristalisasi. Itu Kalau gula putih, tebunya warna putih? enggak juga. Itu dari alatnya itu kristalisasi, jadi tetap prosesnya sama sampai gula merah. Cuma sebelum keras itu ada alat sendiri yang menjadikan itu kristalisasi jadi gula putih. Aku mau. Oh gitu. Iya. Gula putih itu setelah gula merah. Kayak metamorfosis ngono iki berarti ya? Ya seperti itu. Metamorfosis gula. Berubah lah, karena ada alat Gula sendiri. batu. Gula batu beda sendiri. Kan dibatukan. Dibatukan. Enggak ngerti. Serius, Nggak Cok? ngerti. Aku enggak ngerti, Pak. Iya apa sih? Aku Nggak ngerti, serius, Pak. Cok. Iya. Soalnya kan setauku ya gula pasir pada umumnya. Lek gula batu kan mungkin ada proses tersendiri ya. Jadi kan dibentuk-bentuk, Dipahat, Bro. dipahat, Nemu jadikan berhala. iya. Bisa jadi. Nek gula darah ya, Pak? Angel ya itu ya. Gula darah kan adalah penyakit yang kebanyakan dari orang tua. Ini. Fembus juga gitu. Asbun sekali sih. Asbun. Oh, ngono. Terus Terus ya karena setelah nikah
setelah lulus kuliah kan langsung nikah. Jadi enggak, ya menurutku ya belum ada regenerasi sampai saat inilah menurutku, karena apa namanya, sekarang pun bikin usaha baru tapi masih terkait gula merah. Kita bikin dari limbahnya kan berupa tetes atau namanya molase itu kan. Itu nanti juga berubah lagi jadi gula merah juga, tapi dalam bentuk yang lain, Tetesan. bahan bakunya tetes dari limbah dari penggilingan itu mau. Kan ada limbah itu pasti di semua beberapa pabrik itu, limbah tebu, limbah gula atau limbah tahu dan lain-lain. Nah, limbahnya si gulanya ini sebelum dari gula kan ada saringan tuh. Lah itu bisa dijadikan gula lagi. Berarti tetesan-tetesan tuh dikumpulin gitu. Dikumpulin nanti dimasak lagi dengan rumusnya, kandungannya berapa persen nanti jadi rahasia nggak itu? Wah. Rahasia itu ya? Enggak juga sih. Enggak juga ya? Berarti sampai sekarang belum merasa Mungkin untuk memiliki. Untuk merasa memiliki masih, menurutku pribadi masih belum ada sih. Ya, soalnya aku nggak terjun langsung. Mau bantu pun dibantu di bagian mana? Soalnya udah jalan semua. masa bantunya cuma marketing. Marketing kan menurutku semua pergulaan kan marketingnya sama semua kan. Jualan ke jualan ke pasar, contohnya ke pasar, terus ke tengkulak. Mungkin ke tengkulak diolah lagi seperti itu sih. Jadi Aku pribadi belum nemu kliknya sih di pergulaan. Padahal kan belakang rumahmu ada relnya itu kan, Del? Nggak ada lah. Hah? Itu pakai kereta gitu kan, pabrik gula kan? Itu PG, Pak. Itu PG, itu pabrik besar. Oh, pabrik besar. Tak kira rumahmu sing modelan-modelan kok zaman Belanda ngono iku. Itu pabrik besar. Oh, enggak. Jadi tebunya diangkut melalui kereta itu, nanti dipasukkan ke pabrik. Di pabrik itu orang ngunyah ngono satu-satu. Enggak juga. Ada seperti itu. Ya, yo. Karena kan biasanya kalau waktu musim rame-ramenya kan gabut tuh. Iya, Ngunyah. Pasti ngambil satu dibagi ke teman-teman. Tapi waktu kecil kamu nggak diajakin main ke kantor, ke pabrik gitu? Tahu prosesnya, main aja gitu? Kalau kalau prosesnya tahu, karena kan di hitungannya kan di belakang rumah kan. Pasti kan juga Ngikut ke sana gitu. Ikut, pasti. Apa ditugasin coba udah lah, siap. Ditugasi kan. ditugaskan Siap keluarga perintah. militer. Siap Udah lah, perintah. siap. Siap dan Pakai Bapak Endang. malah Ini kabar Endang. malah menurutku titik terendah bahkan setelah nikah, mungkin titik terendahku. Mungkin ada beberapa usaha bahkan ya pernah juga ya sampai saat ini kena tipu itu titik terendah dan sangat merubah sudut pandang. Jadi ya mungkin disuruh untuk introspeksi diri lah menurutku. Ya. Dengan musibah itu. Kalau aku dulu itu kan, kalau kamu dunia pergulaan ya, aku peratapan. Ya peratapan. Peratapan Solo. Tembok ratapan Solo. Peratapan. Jadi bayanganku dulu tuh bapakku jualan asbes itu koyo ning lampu merah asbes kelilingan gitu loh, Pak. Tak kira zaman dulu aku kiranya kayak gitu. Masih kecil tak kira oh bapakku itu jualan asbes koyo jualan ke orang gitu. Asbes ning mobil-mobil. Ning nawarin mobil-mobil ngono iku tak kira. Ternyata Pak Pram. Iya. Terus sampai mungkin SD kelas berapa ya? Itu mulai diajak awalnya itu diajak acara kantor, gathering sama toko-toko itu aku yang tampil ngeband di acaranya. Jadi caranya rada cantik aku suka ngeband dari kecil, dari SD. Mungkin biar aku agak ada rintisannya itu dikasih panggung di kantor, acara kantor. Dikenalkan lah, ini Dikenalkan adalah lah. anakku. Ya ini anak saya ini adalah gitu kan. pewaris keluarga. Pratama. Dinasti 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 iku. Terus mari ngono SMP, jadi kayak mulai SMP itu udah mulai kalau setiap libur sekolah itu
libur semesteran gitu ikut ke kantor. Kalau kantornya libur. Masuk melok semesteran, masuk totalannya apa terusan. Jadi ikut ke kantor, ya main-main tok di kantor, terus mainan-mainan di gudang gitu. Belum sampai dapat tugas. Terus ya aku inisiatif misalkan mungkin SMP kelas piro ya, SMP kelas 2 mungkin sudah mulai bisa mikir jernih ngono ya. Ikut bongkar-bongkar kuli bongkar, ikut bongkar-bongkar gitu biar tahu barangnya kayak gimana. Anak pewaris menyamar. Iya, drill sih iya iku koyo ngono ning Drajen iku aku ngalami. Iya. Aku ya sama aku disuruh ikut giling waktu itu. Ya, mungkin prosesnya sama, Prosesnya sama, main. itu, Kalian Terus ikut. enggak diremehkan karyawan yang lain enggak? Ya Enggak. enggak sih soalnya wis ngerti. bahkan mungkin Anak baru gitu. mungkin itu kan lebih dipalak nggak sih? Enggak sih aku enggak. Gak goro kok. Contoh. Karena kebiasaan. Ya digoda-godain ya, pasti digoda-godain ya. Awalnya kan biar apa namanya biar enak lah ngobrolnya. Aku mesti kasih gorengan, kasih rokok. Lah karena mungkin terlalu sering, akhirnya Dipalak. jadi kebiasaan. Dicaru. Karena rokok ta. Ya aku sih enggak sih dulu itu paling ya mek digoda-godain ngono sih. Ih, goda-godain. Mas Reza. Aja mek kuling. Kateli. Ini goda-godain. Boy, aku lali bahasa Jawa mana, tapi lali sih. Iya. Kayak ngono, momennya kayak ngono. Terus sampai aku SMP SMA itu kan keseringan ngeband ya. Jadi lebih fokus ke ngeband. Nggak seneng sama dunia pekerjaan yang di family business. Nah, caranya bapakku buat narik aku itu waktu itu aku dibelikan gitar. Ya rada mahal ngono ya. Tapi cuman Yang boleh mahal. dimainin di kantor. Jadi biar aku sering ke kantor gara-gara itu. Akhirnya sering ke kantor, cuman nyolok gitar, main berbei wong kantor ae ngono. Digaji. Dapat sangu lagi. Aku Dapat sangu lagi. Gitu. Jadi makanya sering ke kantor. Penyanyi kantoran berarti ya. Penyanyi kantoran. Penyanyi panggilan. Iya. Oke. Terus mulai mungkin SMA lah kalau libur semesteran itu mulai kerja yang serius. Maksudnya setiap libur itu sudah ikut ada job desk-nya. Jadi dari SMP kelas 3 mungkin sampai SMA itu ikut sales kelilingan ke toko-toko. Gitu. Nah, itu juga udah ditauin sama toko, iki sopo arek cilik kok melok. Dikira anak sales kan, tapi salesnya bilangnya anak bose. Anak bose ngono mesti ngono. Oh no. Aku terkait pengakuan seperti itu kayaknya kurang enak menurut. Iya sama, aku Kurang juga enak. nyaman. Jadi kayak waktu diajak dengan karyawan ya misal keliling ngono ya. Terkait ke klien itu ditakoki kan pasti ditanyain, "Ini siapa?" Putra Mahkota. Kayak Pak Duka Raja. kayak Oh, apa bahasanya sih? ngono, putra mahkota. Kayak apa sih ngono? Iya, Kayak, bener. apa sih? Aku pengen jadi karyawan biasa ngono kan gak iso ya. Tapi saya cilik Pak masalahnya. Enggak, aku waktu itu karena sudah married kan. Oh, pas sudah nikah. Udah nikah, udah udah nikah. married, terus keliling ke klien-klien. Iya. Klien-kliennya mertua kan. Jadi kebanyakan itu ngomong ngono. Kok iki siapa iki Putra Mahkota, bla 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 bla. Kayak kurang gak enak mas aku. Jadi gak iso nyamar gak sih? Langsung wah iki Kayak bisa jadi Dracin lah ya. gak iso Iya. gak iso iku kan curi-curi informasi Maria. Iya. Jadi Iya. si klien kemungkinan Munafik. ngkip Menutup. kudune bisa ngomong luas karena mungkin ada anaknya owner ya, anak mantu apa gimana gitu. Jadi kayak bahasanya dia nahan, Jaga image. jaga image. Aku malesku di situ sih. Kayak langsung siapa iki Putra Mahkota? Iki Pak anak bose. Gak iso nyamar, Pak. Kalau kamu, Jal? Lebih ribet. Dia sebenarnya kalau diajak ke Kantor? apa ya? Bukan kantor. Yang diajak- pabrik Philip Morris itu? Philip Morris. Lanjut. Lampu Philip aja lah ya. Kalau Morris. Enggak di kantor sih enggak, mungkin kayak diajak ke dulu kayak diajak ke proyek apa gitu. Iku di umur berapa ya, pertama kali?
SD, SMP, SMA. Nek kuliah pastilah. SD, SMP, SMA. Pertama kali. Kayaknya SD itu pernah. Oke. SD pernah. Tapi kamu SMP. sadarnya iku kerjaannya bapakku iku kelas piro? Apa di umur berapa lah? Bawa SMP pernah diajak ke tempat kerjae. Yo ngertinya cuma nggak sing gimana cuma oh yo ini apa kerjaannya bapakku gini begini. Yes. Gini ku ngapain? Ya kontraktor terus ketemu klien dan lain-lain. ke dulu sempat ada pabrik ya ke pabrik apa ya sesimpel gitu ya dulu ke tempat lokasi ya lihat oh ya ini kerjaan enggak yang kayak ketemu klien apa gitu belum nggak sampai segitu soalnya kan waktu kuliah akhir-akhir itu udah dididikan sendiri jadi istilahnya dibilang bidangnya sama ya mirip tapi nggak satu badan sama bapakku gitu jadi ya apa ya istilahnya ya bidangnya mirip yang mungkin jadi yang diturunkan itu kayak ilmu-ilmu nih cara-cara terkait kontraktor gitu. Ilmu hitam. Putih Ilmu kebal. putih baik ilmunya Oh, ilmu baik. ilmu baik oke bagus sekali umpannya. gitu. Jadi gak sing kayak nggak langsung sing dikawal sama papaku apa gitu nggak secara langsung enggak ya tapi yang diturunkan ilmu-ilmunya gitu ya pasti diturunkan sih gitu dan aku ini sendiri emang kurang cocok cara kerjanya Dengan orang tua. Lah aku sebenarnya ya pengen ikut terjun langsung sih sebenarnya. Dikasih amanah, kamu bagian ini. Cuma kan nggak ada arah sama ke sana gitu. Cuma disuruh, ya apa sih caranya barang ini bisa terjual bebas kayak contohnya ada market sendiri. Kamu punya market sendiri, ya wes jual engko bagi hasilnya seperti ini. Sama-sama baik. Apa tujuannya sama-sama baik, cuma caranya aja yang beda. Jadi misalnya aku senengnya lihat kanan, bapakku senengnya lihat kiri, ujungnya sama sampai tapi ya karena beda pola pikir, beda generasi lah ya. Beda cara eksekusinya lah. Jadinya ya bukan jadinya akhirnya bikin sendiri enggak juga, bikin sendiri banyak faktor lainnya. Tapi salah satu untungnya bikin sendiri adalah aku bisa lewat jalanku sendiri dengan tenang gitu tanpa ada intervensi yang tidak bisa diganggu gugat karena soalnya intervensi dari orang tua kan sangat sulit toh omane sangat sulit bapak kepala yang memerintah ya ikut aja toh iya nggak bisa dan ngambil kebijakan sendiri nggak bisa itu kalau di aku sendiri aku bisa ambil kebijakan sendiri kan toh ya sama ujungnya ngerasain nggak sih pas mari ngono iku kayak aku iki Itachi arahnya kemana itu? Enggak kan jalan sendiri maksudnya kayak gak connect pak gak connect Itachi gak kayak gak connect Itachi gak connect aku pikir aku Itachi jangkrik membunuh semua keluarga enggak maksudnya kan kamu kan bikin usaha sendiri gak melok keluarga ya sebenarnya marketnya sama usahanya mirip jadi enggak kalau Itachi kurang mirip deh Itachi. Kurang mirip kurang ya. tepat lah Itachi lebih Itachi itu sangat idealisnya kuat terlalu idealis ya gitu jadi enggak kalau se-Itachi itu enggak se-Itachi itu dikit lah Itachinya dikit tapi enggak se-Itachi itu tapi waktu kecil kamu gak bayangin kayak kontraktor oh bapakku nyetir traktor gitu enggak juga enggak seanu itu sih cuma enggak ngerti ngerti kalau itu namanya kontraktor ngerti tukang kayak, gitu. iya bangun 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 kerjaannya lebih ke siskam lagi bangun bangun sekali iya masih bisa lah backup yang Itachi susah soalnya pikirku membunuh semua keluarga enggak pikirku itu kan papa mamaku dan saudara-saudaraku masih hidup ya Gak maksudnya ada yang tak aku ya. punya jalan ninjaku sendiri kan gitu. aku paham sih Itachi adalah pelaku kriminal yang membunuh semua keluarga terus lari
terus dia membuat komunitas pembunuhan kan kayak Katsuki lah contohnya, itu kan semua adalah pengkhianat keluarga masing-masing kan, dikumpulkan jadi satu. Enggak Itachi itu sih. ujungnya sama tetap, cuma jalannya beda sedikit gitu aja sih. Cuma nggak bunuh aja. Ala aku sih sebenarnya ya pengen sih terjun terus membantu orang tua. Sini ya ada kepinginan sebagai anak-anak pertama kan, anak pertama. Ya berhubung setelah lulus kuliah itu langsung merit ya, dan langsung tinggal di Surabaya. Jadi ya untuk kesan di pergulaan ya sangat kurang, minim ilmu lah jadinya. Sebenarnya pengen bantu, cuma jobnya seperti apa kan nggak tahu. Ya. Kalau selama itu dikasih job sama bapak, mungkin ya tak turuti. Bagian marketing nanti ketemu supplier tebu dan ini, mungkin bisa tahu lah. Lah berhubung sudah beda kota dengan pekerjaanku yang sekarang, mungkin ya untuk masuk lagi susah. Ngulang dari awal kayak gitu ya? Bukan ngulang dari awal, untuk ya apa ya, karena sudah kebanyakan di kantor mungkin ya. Sebenarnya kan basicnya basic lapangan, karena kelamaan di kantor kan jadinya tumpul untuk ke lapangan. Jadi kan untuk ketemu orang biasanya gagu karena sing dibahas apa ini gak bisa ngikutin. Daripada nanti kerepotan ya mungkin bikin usaha baru lah. Pengenku sih ke depannya ya pengen usaha baru, apapun itu, lepas dari family. Wah, usaha apa itu Dal? Wah, itu masih coming soon sih. Apakah media? Bikin podcast. Wah, kok bisa ketebak? Wah, bridging-nya bagus ya. Iya. Tapi aku kan nggak ikut family business. Kamu ikut family business di kampus? Ikut. Ikut kan satu ya? angkatan. Satu angkatan. Satu Ya? angkatan. Nah, itu mungkin kalau aku kan dari sisi luar ya. Cuman aku punya banyak pengalaman di Fembusku sendiri. Terus aku juga belajar dari ceritanya orang-orang. Mungkin masalah-masalah orang yang Fembus kenapa sih nggak bisa klik sama orang tua, atau tadi ya Gak ada estafet. apa namanya? Regenerasi, Mau belum tentu bisa belum tentu mau, ya kan? Kan yang dicari dari Fembus kan goalsnya mau dan bisa, ya kan? Ya, Nah betul. itu. Yang pertama itu kan hubungan komunikasi sama antara bapak dan anak, apalagi kalau beda generasi gitu, itu agak susah. Mungkin yang bisa mulus jalannya ya orang tua yang bisa nyelondoi ke bawah, dan didikan anak itu dari kecil itu mau dengerin orang tua. Itu harusnya emang udah dibangun dari kecil sih menurutku. Dari awal. Dari awal itu udah harus by design kayak ngono-ngono itu. Soalnya nek udah terlanjur, misalkan kamu baru deket waktu remaja lah katakanlah, waktu kecil nggak pernah ketemu orang tua. Kebalik. Misalkan kamu dulu deket sama orang tua, terus remaja kamu udah agak jarang ketemu orang tua kan, agak canggung. Anak muda kan. Nah, kesibukan anak muda, terus main-main dan lain-lain. main, orang tuanya itu jarang ditemuin, jarang komunikasi. Dan orang tua pun nggak ngasih batas. Ya, dan orang tuanya juga nggak kamu nggak bikin batasan, kamu jangan sering-sering ke sana, sering-sering lah family time gitu. Nah, biasanya hubungan orang tua dengan anak yang seperti itu sampai terlanjur di masa dewasa itu yang akhirnya susah untuk ngonekin lagi, itu susah. Ya mungkin ada suatu momen-momen yang bikin nyambung lagi, mungkin bisa gitu. Itu pertama sih hubungan sama orang tua ya. Dari kitanya anak-anak itu mau ngikut ke atas, yang orang tuanya bisa nyelondohi ke bawah, jadi ketemu di tengah, harusnya gitu. Pertama itu komunikasi. Kedua, harus perusahaannya itu Sehat. Gak punya utang, gak ada drama internal. Banyak kan family business kan drama kan. Ya. Dalam arti kayak namanya yang dimasukkan adalah keluarga sendiri. Ya. Mungkin ada di dalamnya ada om, ada adik ipar dan lain-lain. Kurang profesional lah jadinya. Ya mungkin ada keuangan kecampur lah dengan keuangan perusahaan dan keuangan keluarga. Nah, itu harus
terstruktur, benar. Harusnya dipisah Itu nggak apa-apa masuk, keluarga masuk nggak apa-apa. Yang penting harus ada kayak asas hukumnya yang jelas, Ya. strukturnya yang jelas. Kayak yang ya sesimpel hierarki struktur organisasi lah. Ini siapa yang memimpin ini, itu akan jelas. Jadi misalnya Pak D itu bertanggung jawab ke bapak kita misalkan yo. Padahal Pak D lebih tua. Padahal Pak D lebih tua, tapi Ya. ini perusahaan bapak kita. Itu tapi kan ada asas yang disetujui kedua belah pihak. Nah, itu yang dipakai di perusahaan. Di luar itu ya hubungan keluarga tetap lanjut seperti kakak dan adik. Harusnya begitu. Harusnya, tapi kebanyakan kan sebaliknya. Nah, itu yang harus dan kita pun ditegakkan, untuk menengahi hal tersebut kan juga susah. Satu, sudah beda generasi, kemungkinan juga masih anak kemarin sore. Jadi Ya, untuk saya bilang gitu. untuk memberikan solusi, memberikan kritik masih belum mampu karena mungkin dipandang sebelah mata satu Ya. itu. Betul. Kemudian ada juga tipe-tipe yang terima jadi. Jadi bisa ada masalah di perusahaan, gak usah melok-melok, tak urusisnya. Engko lek wis mari baru melok. Padahal seharusnya Harusnya kan dari bawah, dia dilibatkan. dilibatkan dari masalah itu tersebut. Berarti baru ngerti kan kita, oh masalah perusahaan seperti ini. kalau mungkin harusnya kita dikasih kesempatan ya untuk Iya. menunjukkan bahwasannya Kita mau dan kita bisa. Dan dari situ setidaknya kan mau dulu kan sudah luar biasa kan. Iya. ya dari situ kan nanti kita misal nih dikasih sebuah case atau apa yang tidak bisa diselesaikan senior di perusahaan, tapi justru kita yang baru masuk itu bisa menyelesaikan. Wah itu Mungkin sangat luar biasa. dari situ kan kita juga bisa dapat respect. Benar. Tidak hanya dipandang kayak oh ini anaknya CEO-nya, ini anak CEO baru masuk kemarin sore gak bisa apa-apa, bla 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 bla. Itu dengan kita menyelesaikan masalah yang tidak bisa mereka selesaikan, kita kan pasti dapat respect di situ. Maksudnya kita pantas lah jadi pewaris. Ya. Di situ. Takutnya sudah ditunjuk sebagai pewaris, tapi gak dikasih tongkat estafet. Itu yang Takutnya susah. Kita nggak bisa apa-apa kan. Iya. Kita mau bergerak pun kena, mundur pun kena. Karena ada dua matahari di perusahaan itu kan. Iya, sulit. sering terjadi Nggak bisa, dua nggak bisa. matahari. Walaupun satu mataharinya itu orang luar, bukan ranah keluarga, anggap aja orang profesional yang tahu seluk beluknya Harus perusahaan. perusahaan. Ya, susah itu. Susah. Itu harus diperjelas. Kalau Mas Reza gimana? Mas Nah, Reza? aku ngomong-ngomong soal anak kemarin sore, aku mau ya. Aku juga ngalamin waktu awal masuk itu ya dianggap anak kemarin sore. Ini posisi udah lagi kuliah lah. Aku lagi kuliah nyambi di kantor Fembus itu. Ya karena aku merasa punya ilmunya, ilmu letterlux. Oh, letterlux Jadi contoh, dari contoh. Ciputra ya, dari kampus langsung kita tercinta. benar. Ya, oke, Ciputra masuk. Ya, dari kampus kita tercinta. Jadi kayak aku ya kayak rada saklek sih waktu itu pada saat itu mungkin tahun-tahun Karena 2000. teori Iya, karena aku dipraktekkan. teori langsung tak praktekkan di Ternyata beda. di kantor, di lapangan. Ternyata beda dan itu crash sama tim-tim yang Tim-tim. sudah lama. Dan ya segitu apa kayak yes man aja gitu. Yes man tapi gak dilakoni. Oke. Ngono. Jadi misalkan aku waktu itu dapat peran di Sidoarjo lah, kantor Sidoarjo itu membantu mengkoordinir tim sales lah, mengkoordinir tim. Aku belum punya jabatan, jadi sama-sama sales, masih belajar jadi sales, tapi membantu mengkoordinir aja. Nah itu aku mengkoordinir Kon iku orang-orang yang lama, kon iku sopo gitu kan. Kon iku sopo? Koordinir, Pak. Bahasanya koordinir. Enggak, maksudnya bantu kayak kerja kelompok gitu loh, Pak. Gitu loh. Tadi kon ketuane. Iya, ketuane. Songkon. Ya, omsetmu berapa gitu, targetmu berapa. Ya belajar-belajar gitu. Itu kan udah dipelajari waktu di kampus ya toh, udah masalah target, omset, cara mencapai target, berarti sehari harus berapa. Itu sudah diajari di kampus. Ada teorinya. Ada teorinya. Dipraktekkan, Aku main Pak. ngepus tok. Ya kamu harus gini nih, sehari harus gini nih. Tapi ya apa carane ngolehno sakmono ya. Belum tahu lapangan. Gak ngerti lapangan, yo urus ono. Wah, iku crash. Terus
Terus gak, Ya, gak ya ke pabrik. karena crash itu mungkin nggak dapat respect lah. Jadi respectnya bukan yang didapat bukan respect tapi yes iki anake owner ngono. Jadi yo lingkluk. Ya jadi yes tapi yes takut. gak jalan ya Jadi wis nggak cuman respect tapi. ya. Tapi pada akhirnya ya mungkin mereka lapor ke bapakku apa ya apa ngono Gak cocok. iya gak cocok apa. Yes yang menyelesaikan masalahnya masih orang tua dengan tim. Ya. Yang masih didengarkan lah. Mm-mm. Jadi, tapi aku cuman support itu tadi apa koordinir aja. Waktu itu masih belajar itu. Support koordinat itu apakah bisa dibilang support kalau emang hasilnya crash? Ya kan awal-awal. Kan mengharapkan apa dengan anak belum S1, Pak? Bikin kerusuh ya. Iya, daripada magang Oh, lah wajar magang. lah ya, magang ya. makan jadi direktur. Magang Ya, jadi ya. direktur. Susah sih sebenarnya. Tapi awal-awal jadi sales susah sih. Untuk apa? Bukan salesnya menurutku sih, karena mungkin lebih ke job desk-nya nggak jelas. Kalau aku jelas waktu itu aku jelas. Tapi nggak Atau jelas. belum ada pengalaman mungkin. Belum ya. ada pengalaman. Jadinya susah ya. Iya sih. Orang udah tahu kalau ini anaknya Pak Pran gitu ya, anaknya owner gitu ya dari perusahaan ini. Yo mungkin DE sudah kenal sales yang sebelumnya. Aku cuman apa kayak menjalin hubungan aja. Order masih ke yang sales yang senior. Aku cuman ya say hello, ngikut-ngikut aja gitu. Ya nggak apa-apa untuk belajar kan wajar lah gitu. Karena menurutku itu soft skill atau bisnis gitu ya, itu kayak jam terbang. Ya, Biar kayak pilot ya, kayak pilot gitu kan. Dia kan belum bisa menerbangkan pesawat yang lebih gede apa-apa kalau jam terbangnya nggak sekian gitu kan. pilot hati-hati. Pilot itu bahaya kata-kata pilot. Oh gitu ya. Karena 2 kali. tapi Pak. jam terbangnya kan masih rendah karena baru. Nah, kalau jam terbang itu mungkin bisa kita cheat lebih cepat. Nah, itu aku juga baru taunya akhir-akhir ini sih. Kenapa kok aku nggak dari awal aja nyoba terjun ke kantor, nggak ngeband. Ya, itu mungkin kan? pikiran ketika kita Sudah dewasa, sudah tahu. udah bisa mikir. Cari uang itu susah. Iya. Ya, Cari susah uang itu sekali. susah. Tapi waktu itu kan masih bersenang-senang ya kan. Bersenang-senang, Hidup masih dari boleh. musik ya kan. Oke. Gitu. Nah, itu sebenarnya ya itu bisnisku jam terbang sih. Jadi kalau bisa kita nge-cheat dari awal, kita mulai lebih kecil kayak anaknya apa? Rio. Rio Perintis Pewaris semua. Oh, Oh, itu bagus, Pak. Itu bagus, Pak. Itu Sebenarnya. dari kecil udah ngerti. Dari kecil udah ngerti, jam terbang udah mulai itu. cuma blunder kemarin ya. Iya. Nek kamu gimana, Jal? Ya sama sih sebenarnya. Oh, sama ya wes ya. Ya, Pak. Gak usah dibahas berarti ya. Gak ada pembahasan. Iya, Pak. Menurutku terkait topik kita pada intinya pernah gagal ya. Ya menurutku gagalnya karena aku nggak bisa mendalami kerjaan orang tua. Gagalku di situ. Iki rusakno, Pak, durung cerita, Pak. Iya, maksudnya kan nanti kan bisa tambahan kan dalam arti Bisa tambahan kok. Ada kan mau diceritain aja kan, Cal. mungkin gagalnya mungkin Gak ada kayaknya. gagal mungkin karena satu nggak mendalami langsung, kedua kemungkinan ya orang tua baru sadar bahwa ini harus diturunkan. Itu mungkin baru-baru ini, mungkin 2 tahun 3 tahun yang lalu. Oh, harusnya aku ada atau enggak estafet nih biar anak regenerasi. Soalnya untuk pikiran masuk ke dunia family itu gak ada, bukan passionku, kayak apa sih perkuliahan, mungkin jasa, karena kan sudah hitungannya kan autopilot. Aku nggak ada di situ maupun aku Jalan. ada kan nggak ada pengaruh sebenarnya. Ya regenerasinya kan menurutku ya mungkin belum sama-sama tahu lah. Mungkin orang tua apa sih regenerasi kayak gitu, mungkin estafetnya seperti apa kan juga belum tahu. Sedangkan kita mesti mungkin SMP SMA mesti hore-hore sama teman-teman ya kan. Ngentu. Waduh, kemana tuh? Kemana? Ini BMKG aja nggak memprediksi. Ngerjain tugas. Oh. Yo, Ngecek
ngajak main dan tugas. Ya, ngajak ngerjain Oh tugas. gitu so singkatannya Mas. Jadi Reno. untuk Ya, untuk ya, ya. untuk terjun ke dunia pekerjaan kan juga masih belum ada waktu itu kan. Semisal sama-sama tahu, anak sudah dikasih tahu terkait pekerjaan orang tua dari kecil, beda lagi cerita itu. Ya, sebenarnya dari aku sih masalahnya sebenarnya sama-sama aja sih. Ya pasti masalah perusahaan, entah masalah marketing, cari proyek, cari kerjaan, masalah finansial, maksudnya masalah-masalah itu ada. Cuma yang masalah lebih besarnya adalah, yang menurutku lebih besar adalah kita nih gak mau kritis, gak mau mikir. Mungkin karena kayak oh udah dihandle orang tua, udah dihandle tim profesional, maksudnya Kita pun nggak ada di situ pun. kita nggak apa-ngapain dapat warisan, dapat uang gitu. Mungkin itu adalah kesalahan yang lebih besar menurutku. Soalnya aku ya dulu sempat mikir kayak gitu, akhirnya diskusi sama temen, dia tanya gini, lah kalau orang tuamu nggak ada kamu mau ngapain? Dadakan ngono misalkan ya. Ya, maksudnya jangan bilang nggak ada lah ya. Bahasa kasarnya, bahasa halusnya mungkin kalau besok orang tuamu pensiun, ya apa nasib perusahaan? Waktu itu temanku tanya gitu, aku mikir ya, oh iya juga ya. Selo bro, Selo bro, oke bro. Iya. Nggak boleh ya. Janganlah. Tapi akhirnya baru mikir di situ kayak, oh iya ya, nggak ada, maksudnya stop. Ini yang megang kemudi siapa? Yang megang setir siapa? Yang koordinasi semua staff dan krunya itu siapa? Baru mikir ketika dalam keadaan kepepet gitu ya, baru mikir ya. Baru dari situlah walaupun sebenarnya nggak ada masalah, itu kalau kita benar-benar kritis dan terjun mesti ada yang perlu dibenerin. Sebenarnya banyak sih. Kalau perlu diimprove. family itu Akhirnya sangat pasti- banyak sih harus dibenerin. Akhirnya pasti ketemu, tapi karena kita merasa baik-baik saja, kita merasa aman-aman aja, itu Sebenarnya aku digaji. itu yang bahaya gitu loh kan. Kita di situ merasa jumawa kan, karena Iya. oh iya semua udah baik-baik saja selama bertahun-tahun ini, kerajaan papa ini nggak akan runtuh ini. Kita kan Jumawa sekali. jumawanya kita di situ kan, padahal kan dalam waktu sekian detik kan bisa runtuh, itu kan sangat-sangat bisa sekali ternyata. Kayak gitu. Baru berpikirnya di situ, dan dari situ baru kepikiran, oh iya aku harus begini. Dan di begini itu baru kita nemu gagal. Yang baru. Oke. Yang seharusnya sudah kita alami dari beberapa tahun yang lalu. Kalau kita kritis dan mau benar-benar terjun, malah baru merasakan sekarang. Dia dan mungkin nggak bisa dibilang nyesel juga ya, tapi yang kalau dibilang boleh nyesel adalah kok nggak dari dulu ya, kayak tadi diomongin itu, kenapa nggak dialami dari dulu. Seandainya dialami dari dulu mungkin sekarang sudah jauh Beda lebih cerita. baik Iya. daripada sekarang kayak gitu. Banyak sebenarnya. Jadi yang perlu mau tak garis bawahi adalah bukan di casku ya, bukan di Fembusnya, cuma ketika aku bikin beberapa Kebijakan. bisnis unit yang lain, Oh iya, itu bisnis. oh ternyata gini gagal, baru jalan terus, oh gini gagal, oh gini gak bisa. Seandainya itu sudah tak alami dulu, mungkin istilahnya perusahaanku yang sekarang atau kerjaan-kerjaanku yang sekarang ada pasti akan jauh lebih baik dari sekarang kayak gitu. Jangan-jangan namanya Lady Gagal. Lady Gaga. Lady Gagal. Agak kaget sih. Lady Gaga. Gagal beredar? Gitu. Aduh, sulit itu. Oke. Janganlah, udah nggak ada. Kan masih ada bisnisnya. Oh iya bisnisnya. Gagal beredar. Ya. Tiba-tiba Keren, promosi bisnis orang lain. Shout out to Babe Capita. Jadi makanya niat kita ya untuk membuat podcast ini dengan segmen yang judulnya Pernah Gagal itu ya mungkin sedikit banyak bisa Sharing. sharing lah ke teman-teman biar
jangan mengulangi kesalahan yang sama kayak kita dulu gitu. Mungkin oke lah, mungkin sekarang kita umur 27, 28 mungkin ya. Mungkin yang nonton itu di Umur nggak ada yang tahu, Mas. barusan kasih tahu. Oh iya. Kan baru juga Oh, lagi. iya. Mungkin yang nonton ini masih umur 20 atau mungkin umur 15, 17, Oh, Genzi ya. Genzi. Oh, lebih ke malam kios mungkin ini. mungkin ke Gen Alpha nggak sih? Gen Alpha dan Gen Alpha kan masih Apa enggak sih? Masih belum, masih main toddler. Roblox. masih dipikir jangan gini. Ya, tapi Gen makan kuat. setidaknya mereka Jangan sebut. Enggak ya. Jangan. sorry. Ceritanya kita. Jangan. iya lebih lebih baik lah dari kita, nggak ngulangi kesalahan yang Mungkin kita ada lakukan. yang lebih parah dari kita kan. Oh iya, pasti ada kalau gitu. lebih parah. Ada yang lebih parah dari kita, pastilah. Paling enggak kan nggak ngulangi kesalahan yang kita lakukan, dan semisalnya pun sudah ngalami ataupun belum, gagal nggak apa-apa sebenarnya. Kan jadi bisa introspeksi diri. Nggak apa-apa, yang penting kan Jadi nyoba pengalaman. lagi, jadi pengalaman Pilot lagi. Gitu. jam terbang. Gitu. Kan semakin banyak gagal, semakin tinggi jam terbangnya. Iya. Semakin ahli. Tapi kalau gagal terus namanya apa itu? Jangan-jangan namanya Lady Gagal. Wah, sih Lady Gagal. Nyebut. Saudara, terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Ini kan audiensnya kan Gen Z sekali kan. Gen Z sekali. Bagi pendengar-pendengar podcast Pernah Gagal ini di channel ini, silakan subscribe dan like video ini dan share ke teman-teman kalian, Ke channel YouTube yang belum ada. karena kita di sini adalah sharing ilmu, Sharing pengalaman. dan sharing profit. Dan mungkin ada keluh kesah yang pengen diungkapkan teman-teman, Nah, itu bisa boleh, DM, boleh. bisa email, nanti akan di-share di bawah ini. Boleh. Di bawah ini nanti ya. Di bawah apa di atas? Di atas. Editor bingung. Di kanan atau di kiri? Bisa DM dan kasih email. Bisa kirim di email. Boleh nanti cerita-cerita sama Surat cinta. sharing-sharing sama kita. Cerita-cerita. Oh, cerita-cerita. Cerita sama kita, sharing sama kita. Siapa tahu pengalaman kalian bisa jadi apa ya? Inspirasi. Jadi pelajaran. Jadi inspirasi buat Referensi juga teman-teman bisa. lainnya juga gitu. Reboisasi? Hilirisasi. Ilirisasi? Aku nggak mau ikut jokesnya. Dadah. Tepuk tangan buat kita semua. Yuk.